Oke, baik Bapak Ibu sekalian di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Sumbo Sundoy dalam acara pembelajaran, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran asuh. Sebagai guru, sebagai pendidik maupun sebagai pemateri-pemateri, dosen, mahasiswa, dan semua yang biasa melakukan presentasi atau kegiatan-kegiatan, saya menyarankan Anda untuk mengikuti model pembelajaran yang akan disajikan pada kesempatan ini. Adapun model pembelajaran ini adalah model pembelajaran di mana menekan pada aspek teknologi, ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran atau dalam menyampaikan materi bagi orang lain. Nah, model pembelajaran ini sangat sederhana, mudah untuk diterapkan di sekolah. Mari kita masuk lebih jauh ke dalam untuk melihat model pembelajaran ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumbo Siabun Sundoy, Sarjana Pendidikan Kristen. Saya bekerja sebagai guru di SMP 1 Atap Abun di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, dan sementara menempuh kuliah S2 Pendidikan Agama Kristen di STT Erikson Treat Manokwari. Nomor handphone saya ada di bawah, silakan Anda boleh melihat apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, silakan. Nah, kita akan masuk pada pengertian pembelajaran asuh. Model pembelajaran asuh ini itu dicetuskan oleh beberapa orang, diantaranya Robert Henry, Sharon Al-Samudini, James de Russell, dan Michael Molenda. Nah, mereka telah mencetuskan model asuh sejak tahun 1980-an dan terus dikembangkan hingga tahun 2005. Nah, mereka menamakan model pembelajaran ini pada tahun 2005 dengan desain pembelajaran asuh. Fokus asuh atau fokus model asuh ini adalah pada perencanaan pembelajaran dalam situasi pembelajaran di ruang kelas secara aktual. Sehingga model ini adalah bagaimana kita merencanakan pembelajaran di kelas. Dan sebenarnya bukan saja di ruang kelas, di mana saja asalkan kita merencanakan. Mau itu di alam yang bebas, alam yang terbuka, asalkan kita merencanakan sehingga menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan menyangkut dengan yang namanya teknologi. Model pembelajaran asuh adalah model pembelajaran yang digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas belajar yang aktif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Nah, ini. Sehingga saya pikir ini luar biasa sekali bagi kita. Tujuan dari model pembelajaran asuh adalah membantu para guru dalam merencanakan sebuah pembelajaran yang efektif dengan memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Itu tujuan dari model pembelajaran asuh. Dia sangat membantu para guru. Nah, dan saya pikir bukan saja guru, tapi pemateri-pemateri dalam mempersiapkan sebuah pembelajaran atau sebuah khotbah bagi para pendeta, sebuah materi untuk penceramah-penceramah umum. Metode ini bisa digunakan untuk perencanaan. Manfaat dari model asuh ini sederhana. Kita akan lihat apakah dia sederhana atau tidak, mudah dikembangkan dan diterapkan. Kita akan lihat lagi apakah memang model ini mudah dikembangkan dan diterapkan. Dan hal terpenting adalah melibatkan siswa. Model kurikulum kita pada zaman sekarang ini yang disebut kurikulum 13, itu para guru mereka tahu bahwa itu lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dan model asuh ini juga model pembelajaran yang bagaimana kita bisa memanfaatkan siswa, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kita lanjut pada tahap berikut.
Nah, komponen-komponen model asuh. Nah, ini adalah komponennya, tahapan-tahapan. Pertama adalah analisis learner, analisis karakteristik siswa. Yang kedua tentang state objektif atau penetapan tujuan pembelajaran dan kompetensi. Yang ketiga adalah seleksi model media dan material. Ini bagaimana langkah di mana kita memilih metode, media, dan bahan ajar dan teknologi yang digunakan akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. Kemudian utilize media dan material, menggunakan metode, media, dan materi yang telah dipilih. Require learner participation, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian evaluasi dan revisi. Bagian ini adalah bagaimana kita mengevaluasi dan memperbaharui kembali tahapan-tahapan perencanaan yang telah kita laksanakan. Mari kita mulai dengan bagian pertama, analisis learner, untuk masuk lebih jauh mengenal tentang media pembelajaran ini. Analisis learner di dalamnya berisi tentang bagaimana kita mengidentifikasi karakteristik siswa. Identifikasi karakter siswa ini berkaitan dengan karakter siswa secara umum, karakter siswa secara khusus, di mana kita mau melaksanakan yang menjadi fokus pembelajaran itu. Kita mengetahui mereka, karakter mereka seperti apa. Ada yang suka berganggu, ada yang duduk berdiam, ada yang suka masuk keluar, ada yang rasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, karakter-karakter siswa ini perlu kita pelajari dan kita tahu persis, kita kenal persis siswa kita, sehingga mempermudah kita dalam mempersiapkan materi pembelajaran dan apa saja yang terkait dengan pembelajaran itu. Yang kedua, kita juga bisa menganalisa kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa kita. Apa kemampuan awal yang mereka miliki? Sejauh mana mereka itu sudah menguasai materi yang kita kasih? Supaya dalam merangkum materi juga kita tahu persis. Supaya kita tahu bahasa apa yang tepat untuk kita gunakan untuk siswa itu. Sejauh mana mereka itu bisa memahami. Ini sangat penting. Ada guru yang biasa mengukur kemampuan siswa itu dengan memberikan pretest, tes lisan maupun sebagainya, atau pengamatan secara langsung. Anda sebagai guru maupun pasti Anda bisa tahu kemampuan siswa Anda. Yang berikut adalah gaya belajar. Kita juga harus tahu persis gaya belajar siswa, sehingga mempermudah kita untuk mengelola kelas, mengelola bahan ajar yang kita miliki, supaya mudah untuk kelas seperti ini cocok dengan diskusi, kelas seperti ini cocok dengan memberikan kuis, kelas seperti ini cocok untuk bermain dalam game atau teater atau drama dan sebagainya. Dengan mengetahui gaya belajar mereka, mempermudah kita mempersiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah motivasi. Di dalam motivasi ini kita melihat hal-hal apa yang bisa memotivasi siswa itu untuk belajar. Di sini bisa kita kaitkan dengan mempersiapkan media teknologi nantinya. Oh, siswa lebih suka dengan handphone. Bagaimana kalau kita mendesain pembelajaran dengan menggunakan handphone? Ini salah satu contoh. Oh, kenapa handphone menjadi motivasi? Oh, anak-anak ini suka dipuji. Oh, berarti dalam pembelajaran, walaupun mereka buat kesalahan, saya harus sering memuji mereka. Oh, anak-anak kita ini kalau dikasih ganjaran atau dikasih hukuman, mereka justru tidak datang ke sekolah. Berarti saya jangan terlalu memberi hukuman. Saya jangan memberikan mereka ganjaran. Atau saya memberikan ganjaran yang ringan-ringan saja. Ini perlu kita mengetahui motivasi. Dan yang berikut di dalam motivasi ini adalah faktor psikologis. Anak-anak ada yang dibentak langsung menangis. Anak-anak ada yang dibentak besok sudah tidak mau datang dengan berbagai macam gaya. Dan kesempatan ini saya mengajak Anda dari orang guru-guru yang ada di daerah terpencil untuk mari kita coba menciptakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi di daerah. Pemerintah sudah berusaha berupaya untuk memberikan teknologi sampai ke pelosok-pelosok. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.
Mari kita lanjut. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Nah, ini bagian dari tahap kedua dari model ASUR, yaitu state objective atau merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, dia merupakan kelanjutan dari tahap awal tadi, analisis. Setelah kita menganalisis karakteristik siswa, kemampuan dasar yang dimiliki, gaya belajar, motivasi, dan faktor psikologisnya, kemudian kita sudah mengenal siswa itu. Setelah kita mengenal mereka, mengenal lingkungannya, kita kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Dan sangat diharapkan agar tujuan pembelajaran yang kita rumuskan dari pembelajaran kita sesuai dengan karakteristik siswa, kemampuan siswa, dan sebagainya. Jangan sampai kita merumuskan tujuan yang sebenarnya tidak mampu dicapai oleh siswa. Kemudian kita katakan bahwa mereka gagal. Kita katakan bahwa saya gagal. Kita katakan bahwa siswa kita tidak mampu. Padahal tujuan yang kita rumuskan itu tidak mampu dicapai oleh siswa. Ini perlu diperhatikan, apalagi guru-guru di daerah-daerah yang terpencil. Anda perlu merumuskan kembali tujuan pembelajaran Anda. Anda jangan mengikuti tujuan pembelajaran yang sudah tuangkan di dalam buku-buku paket atau modul yang sudah diberikan dari dinas pendidikan maupun dari pusat. Nah, itu perlu dirumuskan kembali sesuai dengan karakter anak masing-masing di daerah. Apalagi sekarang ini sekolah mendapatkan kebebasan dari pemerintah untuk mengelola kelas sendiri, memberikan nilai sampai pada ujian nasional pun demikian. Sehingga guru punya kekuasaan sekarang untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, pada step yang berikut adalah menyesuaikan kompetensi dasar sesuai karakteristik siswa. Kompetensi yang kita siapkan juga harus disesuaikan dengan karakteristik mereka, kemampuan mereka, sehingga itu seimbang. Dan yang berikut adalah menciptakan suasana yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Bagaimana caranya kita memotivasi siswa untuk bisa belajar? Nah, makanya tadi dalam tahap analisis, kita menganalisis dengan baik lingkungannya supaya kita dapat menciptakan. Kita mengenal pribadi siswa itu supaya mudah kita merencanakan pembelajaran yang dapat memotivasi mereka belajar. Seperti tadi saya katakan, kalau memang handphone adalah media yang menjadi motivasi, oke, pembelajaran dibuat di situ. Siswa lebih suka ruangannya didesain dengan indah, ya kita buat. Dan itulah guru harus menyediakan. Kemudian yang berikut adalah membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kita harus membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jangan kita lepas saja begitu, kasih biar. Seperti model yang saya lihat sekarang dalam model pembelajaran online sekarang. Guru tinggal kasih materi saja dan siswa kau berusaha sendiri. Dia tinggal tunggu saja kapan hasil itu dikumpulkan. Dan dia tidak tahu ini pekerjaan ini sebenarnya siswa saya bisa mampu atau tidak. Ini sebenarnya dia yang kerja atau orang tuanya yang kerja. Guru tidak boleh pasif. Guru harus bisa membimbing siswa mencapai tujuan. Bagaimana caranya? Kreatif, berkreasi untuk mengembangkan itu. Nah, saya menyarankan untuk Anda yang mengirim materi untuk siswa, kalau boleh itu dibuat dalam bentuk video-video pembelajaran, mempermudah dia untuk belajar, yang dapat memotivasi dia untuk belajar. Itu saran saya. Dan ini bagian ini penting dalam model pembelajaran ASUR, membimbing siswa mencapai tujuan. Kita lanjut pada tahap yang berikut, yaitu select methods, media, dan materials. Nah, bagian ini adalah bagaimana menyeleksi metode yang kita gunakan, media yang kita gunakan, dan bahan ajar. Kita memilih, kita melihat, memikirkan baik-baik media apa yang tepat dengan karakteristik siswa seperti ini. Metode apa yang tepat dengan
lingkungan di sekitar sini, karakter siswa, kemampuan siswa, gaya belajar siswa, bagaimana yang bisa saya gunakan, pilih dan gunakan yang itu bisa menjawab dan mencapai tujuan pembelajaran. Diperhatikan dengan baik. Kalau kita sudah mampu menganalisa pada tahap dasar, maka semuanya akan bisa kita siapkan. Medianya kita akan pilih sesuai. Memilih media, nah ini kadang banyak orang berpikir begini, metode ini tidak cocok dipakai di kampung. Mengapa? Karena di kampung itu tidak ada fasilitas pendidikan atau fasilitas teknologi. Tetapi saya mau katakan bahwa pemerintah telah berupaya dan terus berupaya untuk semua sekolah bisa mendapatkan media komunikasi, informasi. Kami di Kabupaten Tambrau bersyukur untuk Dinas Infokom. Ada satu dinas baru yang dibuat sekarang dan mereka itu terus bekerja. Dan tiap hari itu ada pemasangan wifi di sekolah-sekolah, di balai kampung, dan mungkin di rumah-rumah ibadah, saya tidak tahu. Tapi pasti itu semua akan disediakan oleh pemerintah. Untuk apa? Mempermudah kita dalam mencari informasi, mempermudah guru dalam menyiapkan pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga jangan kita katakan bahwa metode ini tidak bisa digunakan di kampung. Bisa. Banyak yang sudah ada wifi di kampung-kampung tapi tidak dimanfaatkan. Pada kesempatan ini mari kita melihat lingkungan itu. Kalau ada fasilitas seperti itu, manfaatkan dia baik-baik. Nah, memilih media juga disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana menyesuaikan dengan kondisi? Sebelum kita menggunakan, anak-anak mungkin belum kuasai baik, kita ajar dulu. Saya di sekolah kami di daerah terpencil juga, sebelum kami masuk dalam belajar online, itu 2 minggu kami memberikan pelatihan kepada anak tentang bagaimana cara menggunakan website, Zoom untuk pembelajaran. Itu dilakukan selama 2 minggu. Dan kami menginstal semua sudah oke, baru kami coba untuk pembelajaran online. Seperti itu. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan kondisi. Dan kita melihat juga apakah kalau dengan handphone, apakah anak-anak semua sudah bisa di kampung itu semua sudah punya handphone atau tidak. Kalau tidak, jangan kita memaksa untuk memakai handphone. Saya juga pernah pakai laptop. Satu laptop, anak-anak tinggal duduk saja seperti nonton TV di rumah. Karena TV yang ukuran seperti laptop itu sering juga di dalam keluarga-keluarga digunakan. Sehingga saya juga sering menggunakan itu di sekolah. Menggunakan laptop saya dan siswa semua duduk dan mereka belajar lewat laptop. Kita harus mampu menciptakan suasana belajar, memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang berikut adalah merancang, memodifikasi atau memproduksi bahan ajar. Pada bagian ini adalah bagaimana kita menyiapkan bahan ajar dengan melihat juga pada analisis tadi, karakteristik siswa tadi. Kita juga melihat pada perumusan tujuannya, jangan sampai bahan ajarnya lari dari tujuan, tidak sesuai dengan tujuan. Kita juga memperhatikan agar bahan ajar itu cocok dengan metode media yang kita pilih. Jangan sampai kita buat bahan ajar itu arahnya tidak memakai metode dan media, tapi dalam pelaksanaan nantinya kita pakai media, nanti kita sendiri bingung. Sehingga kita mendesain, mempersiapkan, memodifikasi bahan ajar itu dengan melihat pada langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari atau kita siapkan. Setelah pada tahap memilih, menyeleksi metode, materi, dan media, kita kemudian masuk dalam yang berikut, yaitu pemanfaatan media dan materi. Utilize media and materials. Pada bagian ini adalah
bagaimana kita memanfaatkan media yang sudah kita pilih, kita memanfaatkan metode yang sudah kita pilih dan materi yang sudah kita siapkan. Pada bagian ini kita kaitkan dengan semua yang sudah kita siapkan. Kita mengkaji bahan ajarnya, menyiapkan bahan ajar, mempersiapkan lingkungannya, siswanya, dan kita menentukan pengalaman belajar. Menyiapkan lingkungan adalah fasilitas teknologi itu kita siapkan di situ. Kalau memang itu di ruang kelas, maka tempat di ruang kelas itu ada jaringan tidak. Kalau di sekolah saya, kita sering saja di halaman. Kenapa? Karena di halaman itu ada tangkap jaringan bagus. Siswa bisa di situ. Nah, kemudian siswanya kita siapkan. Bagaimana cara menyiapkan siswa? Kita bisa memberitahukan, beri informasi bahwa besok kita akan belajar pelajaran ini, dan kita menjelaskan juga apa-apa saja yang kita pakai supaya itu menjadi motivasi untuk siswa datang. Kita akan belajar dengan menggunakan handphone. Jadi ingat, kamu bawa handphone datang. Yang punya handphone di rumah bawa, kita akan belajar. Kita akan cari banyak informasi dari Google. Kita juga akan bagaimana lihat video-video dari YouTube untuk model pembelajaran, untuk belajar. Itu akan memotivasi siswa. Hal yang berikut adalah menentukan pengalaman belajar. Kita sudah harus memberitahukan langkah-langkah pembelajaran kita. Nanti pada sebagian ini kamu akan dilibatkan dalam pembelajaran. Kita punya model belajar sebagai ini. Kalau itu diskusi, menjelaskan cara diskusinya. Kalau itu dalam bentuk drama, bagaimana dramanya itu dimainkan. Itu ditentukan, dijelaskan pengalaman belajar itu kepada siswa. Tahap yang berikut adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Tahap ini adalah bagaimana kita dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, saya pernah ditanya oleh teman saya, siswa itu sulit dilibatkan, sehingga dalam model pembelajaran ini bagaimana cara kita melibatkan siswa? Hal yang pertama, karena model ini adalah menggunakan teknologi, hal yang pertama adalah guru menguasai teknologi yang telah dipilih dan hendak dimanfaatkan untuk pembelajaran itu. Mengapa? Kalau dia tidak kuasai, bagaimana dia bisa melibatkan siswa? Yang kedua adalah penyediaan. Fasilitas ini tersedia atau tidak? Dan bisa digunakan oleh siswa itu atau tidak? Kalau kita sudah lebih dulu memperkenalkan, mengajarkan dia untuk menggunakan, pasti dalam pelaksanaannya dia sudah bisa menggunakan. Yang ketiga adalah siapa yang tidak mau pada zaman ini untuk mau terlibat dalam teknologi? Pasti siswa mau. Asalkan kita menguasainya, kita mendesainnya sebaik mungkin, sehingga kalau itu banyak kendala-kendala seperti contoh menggunakan laptop sering mati-mati, maka itu memang buat siswa jenuh dan dia tidak mau terlibat. Atau jaringan terputus, kita semua pasti bosan, tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Sehingga dalam pelaksanaan perencanaan itu disiapkan semua dengan baik, supaya pada saat pelaksanaan tidak ada kendala dan akan membuat siswa nyaman, kita nyaman, pembelajaran akan saling, kita sama-sama ada di dalam partisipasi belajar yang luar biasa. Oke, kita lanjut pada tahap yang berikut. Pada tahap terakhir, seperti biasa semua model pembelajaran pasti ada evaluasi, kecuali model-model yang berkaitan dengan produk. Evaluasi. Di dalam evaluasi ini ada kita mengevaluasi prestasi siswa, prestasi belajar dari siswa. Pada prestasi belajar ini biasanya guru hanya menilai nilai akhir yang diperoleh oleh siswa itu. Tapi saya mau katakan bahwa tidak saja pada nilai akhir yang diperoleh, tetapi apakah ada partisipasinya dalam pembelajaran tidak? Apakah ada keterlibatan dia dalam belajar atau tidak? Apakah dia menguasai teknologi yang kita gunakan itu dalam melibatkan dia? Apakah dia bisa juga menjadi sumber belajar bagi orang lain atau tidak? Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam prestasi. Yang kedua adalah pencapaian tujuan. Apakah siswa kita itu dia mencapai tujuan atau tidak?
Itu semua dievaluasi. Dalam dua tahapan ini kalau sudah oke, atau ada hal-hal yang belum, itu direvisi kembali dalam tahapan evaluasi, diperbaiki, diperbaharui kembali lagi. Oh, teknologi ini kurang tepat. Aduh, pulsa listrik ini habis kemarin pada saat saya presentasi. Berarti besok saya presentasi lagi, besok saya memberikan pelaksanaan pembelajaran lagi, saya harus perhatikan itu lagi pulsa listriknya. Contoh, saya harus lihat lagi ini fokusnya. Saya harus mendesain ruangan itu sehingga cahaya tidak terlalu ke ruangan supaya bisa ada hal yang saya tampilkan di layar itu bisa disaksikan, dilihat dengan baik oleh siswa, dan lain-lain. Semua langkah yang ada di dalam pembelajaran ASUR itu diperhatikan kembali untuk direvisi. Jadi model pembelajaran ASUR ini sering dilaksanakan evaluasi. Evaluasi kembali menyangkut langkah-langkah ini supaya ada pengulangan. Pengulangan yang dimaksudkan di sini bukan saja kita kembali materi itu ya tiap minggu kembali, tidak. Tapi minggu depan kita boleh maju pada materi yang berikut jika tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kalau tidak, ya kita melaksanakan remedial dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu menyangkut dengan teknologi dan lain sebagainya, yang ini kita merevisi kembali pada pertemuan berikut pada materi yang berbeda, tapi medianya sudah kita revisi kembali, sudah kita mempersiapkan lagi kekurangan-kekurangan dalam media teknologi yang kita gunakan itu. Itulah 6 langkah dalam tahapan model pembelajaran ASUR. Saya berharap itu sangat bermanfaat bagi Anda, terutama guru-guru yang sama-sama kita seperguruan di daerah terpencil, untuk mari kita gunakan model pembelajaran ini. Kita akan melihat juga kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran ASUR, supaya bagaimana kelemahan yang dimiliki oleh model ini itu bisa ditutupi oleh kelebihan dari model pembelajaran ASUR. Dan pada intinya kembali kepada penguasaan Anda akan model pembelajaran ini. Apa kelebihannya? Yang pertama adalah lebih banyak komponen. Tadi kita melihat hanya 6 langkah, tetapi di sini dikatakan bahwa banyak komponen. Komponen apanya yang banyak? Nah, di dalam analisis itu terdapat komponen-komponen kecil. Ada bagaimana kita menganalisis karakteristik siswa, bagaimana kita melihat kemampuan siswa, bagaimana kita melihat lagi gaya belajar, motivasinya, faktor psikologisnya, dan lain sebagainya. Ini banyak komponen di dalam satu komponen besar. Ada komponen-komponen kecil yang banyak, dan itu akan membantu kita secara sistematis untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah sering diadakan pengulangan melalui evaluasi dan revisi. Saya sudah katakan bahwa modul pembelajaran ini akan sering dilaksanakan evaluasi, terutama mengevaluasi media teknologi yang kita gunakan, supaya dalam pertemuan berikut itu selalu mengalami perubahan dan peningkatan pembelajaran. Yang berikut adalah mengutamakan partisipasi belajar. Kita harus melihat juga partisipasi siswa, melibatkan mereka. Dalam metode ini kita melibatkan siswa, dan tidak salah dengan kurikulum 13 di mana yang bagaimana kita dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga ada aktif siswa dan guru aktif dalam belajar, sehingga guru tidak sendiri berbicara. Dalam metode ini pun 5M itu ada di sini, sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan model pembelajaran ini. Yang berikut adalah menyeratkan guru untuk menyampaikan dan mengelola kegiatan kelas. Nah, menyeratkan, apa yang dimaksud dengan menyeratkan di sini adalah semua lingkungannya, karakternya, media dan segala macam tentang siswa telah kita tersirat di dalam pikiran kita karena sudah kita analisa.
kemampuannya, dan lingkungannya. Sehingga mempermudah kita dalam mempersiapkan materi, media, dan metode. Memudah kita menyiapkannya. Karena kita sudah tahu, siswa saya seperti ini, jadi yang cocok saya sediakan adalah ini. Itu kelebihan dari model ini. Nah, sering kita mengevaluasi sehingga kita akan lebih tahu siswa kita. Dan itu membuat kita mudah dalam mengelola kegiatan belajar di kelas. Yang berikut adalah guru memilih dan memanfaatkan media secara optimal. Karena semuanya sudah dipilih, maka ketika dalam pemanfaatannya mudah dan akan optimal. Mengapa? Karena kita pilih yang tepat, media yang tepat. Saat belajar akan berjalan baik. Kalau daerah terpencil, tetap akan berlangsung baik. Mengapa? Karena gensetnya kita sudah siapkan, sudah pilih. Oh, ini yang kurang ini. Oh iya, minyak, semua sudah tersedia. Pada saat belajar tinggal di start saja, pembelajaran jalan. Seperti itu. Ya, jadi itu dari saya. Semoga kelebihan-kelebihan ini membuat kita termotivasi untuk melaksanakannya. Yang berikut adalah kelemahan. Dalam melaksanakan model pembelajaran Asur juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Nah, menurut teori pembelajaran ini, dia melihat bahwa yang menjadi kelemahan itu adalah dia tidak mencakup pada mata pelajaran tertentu. Nah, jadi kita tidak bisa tahu persis model ini cocok untuk mata pelajaran apa. Tetapi bagi saya justru ini adalah kelebihan dari model pembelajaran Asur. Mengapa? Karena dia tidak mencakup pada suatu pembelajaran, sehingga model ini boleh kita pakai dalam ceramah-ceramah yang bersifat umum dan sebagainya. Pembinaan-pembinaan untuk komunitas-komunitas bisa kita pakai model ini dalam merencanakan acara. Jadi saya pikir kelemahan ini kita manfaatkan kelebihannya. Kemudian walaupun komponennya banyak, relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Nah, dari kelemahan ini dia mengatakan bahwa banyak komponen tetapi itu tidak bisa kita laksanakannya semua dengan baik. Kita mengambil hal positif dari kelemahannya, di mana dalam menganalisis, dalam merumuskan tujuan, dalam mempersiapkan media, metode, dan bahan ajar, itu kita perlu membatasi diri. Tidak mungkin semua kita analisis. Tidak mungkin semua kita akan ini dengan baik. Komponen-komponen di dalam kita akan mempersiapkannya semua tidak. Sehingga kita harus jeli melihat mana yang tepat yang harus kita gunakan. Sehingga kelemahan ini tidak membuat kita gagal dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu yang dapat saya bagikan. Dan kita tiba pada kesimpulan, model pembelajaran Asur membantu guru dalam mempersiapkan, merencanakan suatu pembelajaran di dalam kelas dengan tahapan-tahapan seperti menganalisis siswa, merumuskan tujuan, memilih dan memanfaatkan metode, media, dan teknologi, bahan ajar yang tepat, yang dimodifikasikan, kemudian melibatkan partisipasi siswa, dan mengevaluasi serta merevisi kembali perencanaan pembelajaran. Semoga model pembelajaran Asur bermanfaat bagi kita dalam mendesain sebuah pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.